Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 32 dari Rekayasa Perangkat Lunak akan mempresentasikan hasil proposal penelitiannya yang berjudul Dampak Digitalisasi Aplikasi Pemesanan Tiket Bus terhadap Permasalahan Moda Transportasi Darat di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan perkenalkan dulu anggota saya, anggota kelompok kita. Yang pertama saya sendiri yaitu Raihan Syahputra Fikri dengan NIM 057, ada Fahrian Akbar Rizky dengan NIM 062, Raihan Rizky Alfaresa dengan NIM 067, dan Raihan Hamadani dengan NIM 075. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang transportasi darat, khususnya bus, memegang perannya krusial dalam menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia. Sebuah negara kepulauan dengan mobilitas penduduk yang tinggi. Kendati demikian, sektor transportasi bus di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan mendasar yang menghambat pertumbuhan bisnis dan mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi. Tujuan riset. Tujuan utama dari riset ini adalah mengevaluasi dampak dari adanya digitalisasi aplikasi pemesanan tiket bus seperti tiket.com dan Traveloka terhadap berbagai permasalahan yang terjadi pada moda transportasi darat bus di Indonesia. Adapun tujuan sekundernya berupa menganalisis pengaruh digitalisasi aplikasi pemesanan tiket bus terhadap praktik pencalonan tiket, mengevaluasi kontribusi digitalisasi aplikasi pemesanan tiket bus dalam memberi informasi rute perjalanan yang lebih jelas. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkat efisiensi dan kemudahan proses pembelian tiket bus. Indikator capaian. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu ada pengaruh terhadap praktik pencalonan. Kedua, kejelasan informasi rute perjalanan. Yang ketiga, efisiensi dan kemudahan proses pembelian tiket. Keempat, persepsi dan pengalaman pengguna. Dan terakhir kelima yaitu rekomendasi pengembangan aplikasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan bab 2 yang berisi tinjauan pustaka. Di sini poin yang pertama yang akan dibahas yaitu tantangan dalam transportasi darat bus di Indonesia. Jadi di bagian ini akan menampilkan analisis mendalam mengenai berbagai isu dasar yang baik secara historis maupun kontemporer yang mempengaruhi sektor transportasi bus darat di Indonesia. Ulasan literatur ini mencakup analisis dari sejumlah sumber yang dapat dipercaya, termasuk publikasi akademik yang berkaitan berita dari media, kemudian laporan resmi dari pemerintah dan lembaga yang relevan. Perdebatan akan berpusat pada penemuan dan pemahaman sumber masalah yang menghalangi kemajuan industri bus serta mengurangi minat masyarakat yang bersangkutan terhadap jenis angkutan yang digunakan saat ini. Dengan lebih rinci, kajian ini akan membahas beberapa masalah penting yang telah lama menjadi perhatian, seperti diantaranya praktik calo tiket yang merugikan konsumen maupun perusahaan bus dalam yang bersangkutan, kemudian kondisi infrastruktur terminal yang sering kurang memadai dan optimal dalam memberikan layanan berkualitas, serta ketidakjelasan informasi mengenai rute perjalanan yang menyulitkan calon penumpang dalam rencana perjalanan mereka. Kemudian untuk pembahasan berikutnya, yaitu kita masuk ke poin digitalisasi dalam sektor transportasi. Di bagian ini akan meneliti landscape literatur yang lebih luas tentang dampak transformatif digitalisasi dalam sektor transportasi, baik secara global maupun khusus di Indonesia. Studi ini akan mencakup pembahasan tentang praktik-praktik yang telah diterapkan di berbagai negara, serta studi kasus yang menunjukkan keberhasilan dalam adopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas layanan transportasi. Perhatian khusus akan difokuskan pada penelitian yang mengkaji studi-studi yang menganalisis penerapan dan efektivitas sistem tiket online di berbagai jenis transportasi lain, seperti transportasi udara atau penerbangan, kemudian transportasi rel atau kereta.
Kemudian sebagai contoh studi yang relevan untuk konteks Indonesia yaitu analisis mendalam akan dilakukan mengenai penerapan dan efek dari mengenai penerapan platform digital berupa KAI akses terhadap pengalaman perjalanan kereta api di Indonesia. Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu ada perilaku konsumen dan pemilihan moda transportasi. Jadi pada bagian ini akan meneliti dasar teoritis serta penelitian-penelitian yang empiris yang berkaitan dengan pengertian elemen-elemen yang secara signifikan mempengaruhi pilihan penumpang dalam menentukan jenis transportasi yang dipakai. Faktor-faktor yang akan dianalisis mencakup elemen kenyamanan perjalanan, dampak biaya, efisiensi waktu perjalanan, jaminan keamanan, dan tingkat keandalan layanan. Dalam konteks khusus di Indonesia atau di bagian ini, pada poin ini akan menganalisis alasan-alasan pokok mengapa beberapa penumpang mungkin lebih memilih moda transportasi kereta api dibandingkan bus dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti infrastruktur, layanan, dan pandangan masyarakat terhadap kedua modal transportasi tersebut. Oke, kemudian kita akan lanjut ke poin yang terakhir, yaitu ada efektivitas aplikasi pemesanan tiket bus online. Jadi pada bagian ini akan melaksanakan analisis komprehensif terhadap literatur yang tersedia serta review dari pengguna mengenai efektivitas dan pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi pemesanan tiket bus online yang populer di Indonesia seperti tiket.com ataupun Traveloka. Kalau mengesampingkan hal itu, bagian ini juga akan membahas secara mendetail mengenai keuntungan dan kerugian yang dialami akibat penerapan sistem pemesanan tiket bus di Indonesia secara online, baik dari sudut pandang penumpang atau misalnya aksesibilitas yang mudah, transportasi tarif, dan lain sebagainya. Kemudian dari sudut pandang operator, misalkan efektivitas operasional, mencakup pasar, dan lain sebagainya. Serta analisis ini bertujuan untuk menyajikan penjelasan yang jelas sejauh mana aplikasi pemesanan tiket bus daring telah mampu mengatasi tantangan-tantangan konvensional dalam industri transportasi bus di Indonesia. Kemudian untuk poin berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, berikutnya di sini ada desain penelitian, di mana desain penelitian ini di sini kita menggunakan desain penelitian campuran atau mixed method. Nah, di sini kita akan memadukan metode kuantitatif dan kualitatif. Jadi nanti bisa berupa narasi, pendapat, atau pengalaman yang diperoleh melalui wawancara, observasi, atau studi dokumen. Nah, di sini kalau misalkan kita menggunakan metode campuran ini, kita bisa mendapatkan data dalam bentuk kuantitatif yang kita butuhkan, karena kita butuh keduanya, kualitatif dan kuantitatif. Di mana kuantitatif itu biasanya kita gunakan untuk mengukur statistika secara angka, ada data khusus untuk yang menyediakan tentang jumlah penumpang misalnya dalam penumpang harian suatu bus tertentu. Kemudian jumlah penumpang secara keseluruhan, baik itu dari operator bus BUMN maupun swasta. Kemudian dari situ kita juga bisa mendapatkan data armada bus yang masih beroperasi saat ini, yang masih aktif itu berapa, dan kita bisa bandingkan tren perkembangan penumpang, kemudian perkembangan unit armadanya seperti apa. Kita bisa gunakan kuantitatif. Nah, kalau kualitatif kita bisa mendapatkan feedback dari pengguna, misalkan si pengguna ini tuh kenapa memilih moda transportasi bus, dan karena kita di sini membandingkan dengan tetangganya KAI akses, apa sih faktor yang membuat Anda lebih memilih salah satu dari dua moda transportasi ini, dan dari situ kita bisa gunakan kuesioner supaya kita bisa mengerti faktor apa saja yang mempengaruhi mereka untuk memilih salah satu moda transportasi tersebut. Nah, di sini untuk pengumpulan datanya berkesinambungan dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya. Kita akan menggunakan survei pengguna. Jadi kita kumpulkan data dari kita berfokus ke dua ini kan. Kita akan membahasnya bus ya, tapi kita bandingkan dengan kereta api. Karena dua transportasi darat ini yang paling populer. Jadi kita ingin mengetahui pengalaman mereka dengan metode pemesanan tiketnya, kemudian preferensi mereka dan masalah yang mereka hadapi ketika menggunakan kedua transportasi ini, dan kita bisa bandingkan. Dari situ kita akan bisa mendapatkan sebuah feedback data yang valid dari penumpang-penumpang ini, apa saja sih faktor yang membuat mereka memilih salah satu dari kedua moda transportasi ini. Nah, bisa juga dilakukan dengan wawancara selain kuesioner. Jadi kita nggak hanya menghadirkan narasumber sebagai pelaku, tapi kita juga menghadirkan beberapa narasumber seperti operator atau dalam tanda kutip regulator lah. Operator, baik operator busnya, kemudian regulator yaitu dari sisi pemerintah, misalkan Dishub seperti itu.
Nah, kita bisa mendapatkan data dari berbagai macam jenis sudut pandang. Atau mungkin kita juga bisa mendatangkan perwakilan dari situs pemesanan tiket online-nya. Nah, di sini kita juga mengerti apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di situ. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan analisis data transaksi, di mana data transaksi ini mencerminkan, biasanya kalau di e-commerce itu kan ada yang namanya GTV, Gross Transaction Value. Dari situ kita bisa lihat seberapa efektif sih platform digital ini terhadap perkembangan transportasi darat, khususnya bis. Dan kita bisa bandingkan dengan data di KAI Akses yang udah full digital. Nah, dari situ kita bisa cek lah seberapa efektif dan apa saja yang bisa dikembangkan atau bisa dimaksimalkan lagi untuk inovasi-inovasi kedepannya di transportasi bis ini. Nah, kemudian kita bisa melakukan analisis konten aplikasi. Jadi menurut yang kami teliti, kami menemukan bahwa ada beberapa PO Bus yang sudah melaunching aplikasinya sendiri, tapi mungkin karena tidak terstruktur ya, jadi terkesannya mereka berdiri sendiri-sendiri. Tapi kita bisa sederhanakan di mana kita menjual sebuah kode backend atau template API yang bisa database-nya itu dijadikan satu, tapi masing-masing autobus ini berfungsi sebagai penyedia layanan yang terintegrasi di situ. Jadi datanya jadi satu. Nah, untuk konten-kontennya nanti kita akan evaluasi juga baik dari pihak ketiga seperti Traveloka, kemudian Tiket.com atau mungkin Akses PKI. Nanti kita akan lakukan pembedahan secara menyeluruh. Nah, data kuantitatifnya ini kita bisa menggunakan data statistik deskriptif ya, seperti yang ada di matkul statistika tentang preferensi penumpang dan pengalaman mereka dalam menggunakan transportasi darat, khususnya bis dan kereta api. Nah, untuk kualitatif tadi sudah saya jelaskan, bisa wawancara, bisa kuesioner. Kemudian kita bisa lakukan integrasi data dengan misalkan triangulasi hasil kuantitatif dan kualitatif untuk meningkatkan validitas dan kedalaman analisis. Nah, nanti kita bisa gabungkan antara narasi dan pemahaman mendalam dari wawancara dengan angka statistik survei. Apakah ini berkorelasi, apakah ini berkesinambungan. Dari situ kita bisa mendapatkan data-data baru atau mungkin simpulan-simpulan baru yang bisa bermanfaat untuk penelitian berikutnya. Selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya untuk bagian keempat mengenai biaya dan jadwal penelitian. Untuk bagian pertama sendiri ya, ini terdapat anggaran biaya, di mana anggaran biaya ini meliputi beberapa sektor seperti personel, perjalanan, pengumpulan data, dan lain-lain. Untuk personel sendiri itu meliput di antaranya seperti gaji atau honorium untuk peneliti utama dan asisten peneliti. Itu pun jika ada. Lalu untuk perjalanan, biaya terkait seperti biaya terkait perjalanan untuk pengumpulan data, misalnya transportasi, transportasi ke terminal, stasiun kereta api, atau survei untuk wawancara. Lalu ada biaya akomodasi jika perjalanan lapangan memerlukan menginap. Lalu untuk pengumpulan data sendiri terdapat beberapa seperti biaya terkait distribusi survei, lalu biaya transkripsi untuk wawancara. Dan untuk biaya lain-lain itu meliputi beberapa hal di luar personal perjalanan dan pengumpulan data ya, seperti perangkat lunak, lalu untuk biaya komunikasi, biaya publikasi, dan dana tak terduga, misalnya 10% dari total anggaran, seperti itu. Lalu untuk roadmap-nya sendiri, kami roadmap untuk jadwal penelitian sendiri itu akan secara visual menggambarkan alur proyek yang beruntun ya, dimulai dari peninjauan pustaka, diikuti oleh pengembangan instrumen, dan pengumpulan data atau survei data panduan wawancara. Jadi untuk tinjauan pustaka sendiri itu kegiatan utamanya seperti kajian komprehensif terhadap literatur akademik dan laporan industri yang relevan. Lalu untuk pengembangan instrumen dan penelitian sendiri itu terdapat perancangan kuesioner survei dan panduan wawancara. Dan pengumpulan data atau survei wawancara itu terkait distribusi dan pengumpulan survei yang melakukan wawancara dengan operator bus dan pengelola terminal ya, seperti itu. Lalu untuk analisis data sendiri itu analisis kuantitatif dan kualitatif data survei ya, yang sudah disebutkan teman saya sebelumnya. Dan untuk penulisan laporan sendiri itu terdapat penyusunan, peninjauan, dan sebagainya. Lalu untuk bagian akhir ya, finalisasi dan pengajuan itu kita meninjau akhir dari pemformatan dan pengujian proposal penelitian. Baik, berikut prestasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.